Bendungan Lama Pamarayan merupakan bendungan terbesar pertama yang didirikan pemerintah kolonial. Pembangunannya dari tahun 1901 sampai 1925 dan menghabiskan dana sekitar 5 juta holden, setara dengan ratusan triliun rupiah. Sayangnya sejak tahun 1997, Bendungan Pamarayan sudah tidak dioperasikan lagi karena rusak termakan usia. Ini ruangan teh, kayak model penjara karena ada tralisnya juga di liarnya. Ini kayak orang-orang yang membangkang atau pekerja yang susah diatur, taruhnya di sini. Menurut penuturan warga sekitar, banyak peristiwa berbau mistis dan horor terjadi di Bendungan Pamarayan. Keangkeran di Bendungan Pamarayan ini kabarnya berkaitan dengan sejarah masa pembangunannya, yang banyak merenggut banyak korban dari kalangan pekerja pribumi. Ingat aku, katanya sih menurut warga di sana, mitos ya, ada penunggunya. Seperti itu. Pernah sih, sering. Kadang suka ada sosok bayangan merah. Apalagi kalau mau naik ke atas itu kadang suka bulu ini suka merinding gitu. Kadang banyak sih, kadang apalagi kalau malam suka ngedengar suara kayak suara telapak kaki jalan di dalamnya. Kisah pembangunan Bendungan Pamarayan bermula dari adanya serangkaian pemberontakan para petani Banten yang dipimpin langsung para Jawara. Mereka muak dengan pemerintah kolonial yang terus menyengsarakan rakyat hingga banyak yang mati kelaparan. Untuk meredam luasnya aksi perlawanan rakyat Banten, pemerintah kolonial lalu menerapkan politik balas budi dengan membangun bendungan raksasa untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Di antaranya itu, kebencian itu, artinya dasarnya kami itu hidup sulit, dipersulit lagi, ya. Apakah kami salah kalau kami mengambil hak kami yang ada di dia? Kan Jawara waktu itu. Sehingga dengan adanya ini masyarakat kan mulai menggeliat. Dia bisa bercocok tanam, bisa bertani. Akhirnya bukan masyarakat sini aja, sampai ke hilirnya pun alhamdulillah punya kehidupan. Proyek raksasa Bendungan Pamarayan digarap serius. Pembangunannya dilakukan secara bertahap di bawah pengawasan insinyur Belanda. Ribuan ton batu diangkut dari daerah Anyer dengan melibatkan sekitar 300.000 pekerja pribumi yang dibayar harian. Ketika melakukan pembayaran upah para pekerja, pimpinan proyek menggunakan uang logam yang ditakar dalam wadah. Masyarakat kemudian percaya jika nama Pamayaran berasal dari kata mayar atau bayar, merujuk pada aktivitas pembayaran upah para pekerja bendungan. Untuk pekerjaan sendiri, kebanyakan dari daerah Jawa Barat, Mbak. Jawa Barat sama Jawa Tengah, kurang lebih mempekerjakan 300.000, Mbak. 300.000 pekerja yang membangun Bendung Lama Pamarayan ini untuk 4 tahapan pembangunan ini. Karena ada penggalian dulu, baru ke posisi ke bangunan utama. Meski pembangunan Bendungan Pamarayan bertujuan positif, tapi dalam pelaksanaannya banyak pekerja pribumi yang dirugikan dan menjadi korban. Upah mereka kurang sesuai karena banyak dikorupsi. Tak sedikit yang akhirnya tewas mengenaskan karena kelaparan dan kelelahan dipaksa terus bekerja. Entah berapa banyak buruh yang meninggal di masa pembangunan Bendungan Pamarayan yang memakan waktu selama 20 tahun. Pamayaran, anu bagus dibayar bagus, anu goreng dibayar goreng. Banyak yang orang celaka di sini, yang kecebur, yang tertimbun oleh bangunan, itu karena kelakuannya. Gitu tuh ya. Jadi harus sebetulnya menjalankan pembangunan ini. Bendungan Pamarayan berdiri megah, hampir sepanjang 200 meter. Terdiri dari bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder, ruang lori, dan jembatan dengan 10 pintu air. Bentuk arsitekturnya meniru bangunan kuil di Athena Yunani, di mana bagian atapnya seperti salib melintang. Bendungan Lama Pamarayan kemudian sukses mengubah lahan tidak produktif menjadi areal persawahan yang mampu mencukupi kebutuhan beras wilayah Banten sejak tahun 1925.